Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Perkenalkan saya Dr. Noval. Jadi sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, terus juga mulut sama kelenjar nipple leher. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, silakan saya duduk ya Pak. Jika bersedia saya akan cuci tangan dan persiapan. Baik, kita duduk di depan pasien dengan paha bersinggungan, duduk berdekatan. Lalu kita bisa menggunakan lampu kepala dengan benar. Kita fokuskan sesuai dengan arah penglihatan kita. Baik Bapak, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga ya Pak. Permisi Pak, kita inspeksi dulu pada telinga apakah ada kelainan kongenital seperti fistel preauricula. Terus juga kita lihat apakah ada sekret yang keluar dari telinga. Terus juga kita lihat apakah ada tanda peradangan. Terus juga kita lihat apakah ada fistel atau abses dari retroauricula. Selanjutnya apakah ada nyeri tarik, nyeri Pak? Tidak ada nyeri tarik auricula. Apakah nyeri Pak? Nyeri tragus juga tidak ada. Selanjutnya nyeri tekan pada daerah mastoid, ada Pak? Tidak ada nyeri tekan dan ketok pada daerah mastoid. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Kita tarik daun telinga ke atas belakang, apa supero posterior. Selanjutnya kita nilai pada lubang telinga. Di sini kita nilai apakah ada tanda radang, terus juga pada dalamnya apakah ada furunkel, apakah ada jamur pada lubang telinga. Terus selanjutnya apakah ada benda asing atau corpus alienum. Selanjutnya di sini tidak ada cairan. Jika ada cairan kita bisa nilai sifatnya seros atau mukos. Terus juga apakah ada serumenya. Jika ada kita bisa nilai sifatnya seperti apa. Selanjutnya kita bisa nilai dari membran timpaninya, apakah intak atau utuh atau terdapat perforasi atau berlubang. Jika utuh kita bisa nilai beberapa hal. Yang pertama tanda radang tidak ada di sini, hiperemis juga tidak. Selanjutnya kita juga lihat apakah refleks cahayanya positif negatif. Selanjutnya kita lihat apakah ada bulging, tidak ada. Retraksi juga tidak ada. Terus misalnya ada perforasi kita bisa tentukan dari lokasinya, luasnya, jumlahnya, sama tepinya seperti apa. Baik Bapak, kita lakukan pemeriksaan telinga pada kedua telinga. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Kita fokuskan lampu. Ya Pak, kita inspeksi dulu pada hidung. Kita lihat bentuk hidungnya, apakah ada kelainan anatomis, tidak ada ya Pak. Selanjutnya kita lihat warnanya, ini sama seperti sekitar, normal ya Pak. Kita lihat juga apakah ada massa pada hidung, tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada keempat sinus paranasal. Dan nyeri bilang ya Pak, lakukan palpasi dan nyeri ketok pada keempat sinus paranasal. Ya, nggak ada nyeri ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dalam hidung dengan menggunakan spekulum hidung. Permisi Pak, bisa agak dengar. Kita masukkan spekulum hidung dengan keadaan tertutup, memegangnya seperti ini, hidung lubang kanan, maka kita menggunakan tangan kiri, lalu tangan satunya untuk mengfiksasi. Kita lihat pada dalam hidung. Yang pertama kita lihat mukosanya seperti apa, septumnya apakah ada septum deviasi. Terus kita lihat apakah konkanya hipertrofi. Terus kita lihat apakah di dalamnya ada massa, sekret, ada atau tidak ada sekret di sini. Terus juga apakah ada benda asing atau corpus alienum. Baik Bapak, untuk pemeriksaan hidung sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut. Di sini saya akan menggunakan tang spatel. Permisi ya Pak. Kita fokuskan lampu. Saya dibuka mulutnya. Kita tekan pada 2/3 anterior lidah. Kita lakukan inspeksi pada bagian dalam mulut. Yang pertama lidahnya, apakah ada beslak. Kita nilai bentuk lidahnya, ukuran lidah, apakah ada kelainan ukuran bentuk. Selanjutnya kita lihat pada gigi molar, apakah ada kelainan berupa penyakit karies dentis, karena bisa menjadi etiologi dari penyakit sinusitis ontogen. Selanjutnya kita lihat juga pada mukosa vokalnya, apakah ada benjolan atau massa juga pada mukosa vokal. Terus pada palatumulnya kita nilai kesimetrisannya. Terus juga kita lihat pada uvulanya, apakah dia di tengah atau tidak. Terus kalau misalnya tidak simetris kita bisa curiga ada paresis pada nervus 9. Selanjutnya kita periksa juga di tonsilnya, kita nilai pembesaran dengan satuan T1 sampai T4.
terus warnanya apakah hiperemis atau tidak pada tonsil. Selanjutnya juga apakah ada kripto yang melebar atau tidak, dendritus kita lihat ada atau tidak. Selanjutnya pada peritonsilarnya kita lihat apakah ada edem atau tidak. Terus yang terakhir permukaan tonsilnya juga kita nilai apakah membrannya seperti apa, normal atau tidak. Selanjutnya yang terakhir pada inspeksi mulut tadi ada orofaringnya, kita nilai dari mukosanya, dari warnanya, terus apakah ada granulasi, apakah ada atrofi mukosa juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar limfa leher ya Pak. Pertama kita lakukan inspeksi pada leher, kita lihat apakah simetris atau tidak, apakah ada benjolan, ataukah ada massa, apakah ada pembesaran dari kelenjar tiroid leher. Baik Bapak, tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi secara berurutan. Yang pertama dari depan dulu kita lakukan palpasi secara simetris dari submental, lalu angulus mandibula, lalu selanjutnya pada preauricula, postauricula, sepanjang musculus sternocleidomastoideus, lalu dari supraclavicula dan infraclavicula. Selanjutnya kita lakukan juga pemeriksaan kelenjar limfa dari belakang pasien. Yang pertama dari submental, lalu ke angulus mandibula, ke preauricula, postauricula, lalu dari sepanjang musculus sternocleidomastoideus, lalu supraclavicula dan infraclavicula. Lalu jika misal ada pembesaran pada kelenjar limfa, kita bisa menilai dari apakah unilateral atau bilateral atau satu atau dua sisi. Terus juga kita lihat warnanya dengan kulit sekitar sama atau tidak. Terus juga kita lihat apakah sifatnya mobile atau tidak, apakah ada nyeri tekan juga pada benjolannya tadi, terus ukurannya seperti apa, dan juga bagaimana permukaannya rata atau tidak. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya tadi sudah selesai. Dari pemeriksaan ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada yang tanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuci tangan setelah pemeriksaan.